wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Iza. Nah, di kesempatan kali ini sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri dulu. Boleh duduk kembali. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, marilah kita baca teks Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, semangat banget semuanya. Nah, sekarang setelah membacakan teks Pancasila, yuk kita nyanyikan lagu Mars PPK dulu. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia.
Alhamdulillah semuanya semangat ya. Nah, ayo kita tambah semangat kita dengan tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Subhanallah, semangat sekali calon anak-anak sukses. Coba ibu tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, semangat banget. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba dilihat teman samping-sampingnya. Ada yang nggak masuk? Apakah ada yang kosong? Masuk semua? Oke, alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pembelajaran di hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, dibuka bukunya seperti biasa. Kita biasakan membaca dulu. Baik anak-anakku sekalian, di sini siapa yang suka dengan buku cerita? Coba angkat tangan. Wah, banyak banget ya. Cerita apa saja coba yang sudah pernah dibaca? Dongeng. Ya, apalagi? Malin Kundang. Ya, apalagi? Kisah Surabaya. Nah, itu semua namanya cerita fiksi. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Yuk kita belajar bareng. Baik anak-anakku, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Sebelum ibu menyampaikan materinya, coba ada yang tahu apa itu teks fiksi? Coba angkat tangan. Ya. Ada yang lain? Wah, pintar sekali. Benar banget ya yang dikatakan sama temennya. Teks fiksi adalah sebuah cerita khayalan ataupun rekaan seorang penulis yang dituliskan dalam bentuk cerita, novel, cerpen, dongeng, dan lain-lainnya. Seperti yang teman-teman kalian baca juga. Nah, setelah ini ibu akan membacakan sebuah cerita fiksi, yaitu Asal-usul Kali Gajah Wong. Selama ibu membacakan cerita nanti, semuanya memperhatikan ya, gak boleh ada yang rame. Oke, kita perhatikan bareng-bareng. Asal-usul nama Kali Gajah Wong. Cerita rakyat Yogyakarta. Hari itu, Ki Sopowira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya, Sultan Agung Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Ki Sopowiro menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengkilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Ki Sopowiro kepada Kiai Dwi Pangga. Ki Sopowiro memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran, Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari, Ki Sopowiro tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya, Ki Kerti Pejo, untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku ya. Aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata Ki Sopowiro. Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku, jawab Ki Kerti Pejo. Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya,
Jelas Ki Sopowiro. Ki Kertipejok mengangguk-angguk, tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kertipejok mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah Gendut, kau mau makan kelapa? Tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Ki Kertipejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kertipejok melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan mengkilap. Setelah itu, mereka pulang ke Keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kertipejok pada Ki Sapowiro. Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam, sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari, jawab Ki Sapowiro. Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tak kesulitan saat memandikannya, kata Ki Kertipejok. Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini, kata Ki Sapowiro. Keesokan harinya, Ki Kertipejok menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun, rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai, Ki Kertipejok bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, air sungainya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar, pikirnya dalam hati. Gajah Gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini. Ki Kertipejok menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan alirannya juga cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo, sana masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Kertipejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejok berpikir dalam hati, sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, harusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan aku tak tahu keberadaan sungai ini ya? Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong, tolong, teriak Ki Kertipejok. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke laut selatan. Sungguh sangat disayangkan. Mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kertipejok tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai, karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapowiro berduka. Ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Itulah sekilas sejarah dari cerita Kali Gajah Wong. Nah, itu tadi cerita Kali Gajah Wong. Dari cerita tersebut pastinya kalian dapat menemukan banyak sekali informasi. Dari informasi tersebut, coba ada yang belum difahami,
Angkat tangan yang mau bertanya. Ya. Ya, jadi asal-usul Kali Kacawong adalah sebuah dongeng, sebuah cerita rakyat dari Yogyakarta. Dan tahu semuanya dari mana? Dari Yogyakarta. Nah, coba kalau kalian tadi memperhatikan pasti tahu. Siapa salah satu tokoh di cerita asal-usul Kali Kacawong? Coba angkat tangan. Ya, Ki Sopowira. Nah, setelah ini ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok ada 4 anak, ya. Setelah itu tugas kalian yaitu menemukan tokoh-tokoh yang ada di Kali Gajah Wong. Setelah itu kalian sebutkan tuh gimana sifatnya, gimana wataknya dari masing-masing tokoh tersebut. Secara ditulis dulu. Nanti setelah itu kalian presentasikan di depan kelas perwakilan kelompoknya masing-masing. Oke, udah paham semuanya? Yuk, sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Sudah berkumpul semuanya? Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Baik, sekarang ibu akan membagikan sebuah lembaran. Nah, di situ sudah ada tabelnya, ya. Di situ sudah ada tabelnya dan nanti kalian isi sesuai dengan perintahnya. Di kolom yang pertama kalian isi nama tokohnya siapa, dan di kolom selanjutnya kalian isi watak dari tokoh tersebut. Nah, setelah itu kalian diskusikan. Setelah didiskusikan, nanti perwakilan kelompok yang ditunjuk harus menyampaikan di depan kelas apa hasil dari diskusi kelompoknya tadi di hadapan teman-temannya. Udah, sekarang selamat mengerjakan. Baik, waktunya berdiskusi sudah selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi. Coba kelompok 1, Vira maju ke depan, disampaikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Wah, keren banget. Coba beri aplaus yang meriah untuk teman kita. Nah, tadi semuanya sudah berpresentasi di depan dengan menyampaikan hasil diskusinya dengan maksimal, dengan baik dan sangat bagus. Semuanya sudah mengerjakan dengan maksimal. Nah, sedikit tambahan bahwa cerita asal-usul Kali Gajah Wong ini juga termasuk cerita fiksi, yang mana sebuah khayalan atau rekaan dari seorang penulis. Ceritanya nyata apa enggak sih, Bu? Kan namanya cerita fiksi, berarti belum tentu nyata. Nah, di sini apakah ada yang belum paham, belum dimengerti, atau ada yang ditanyakan dari adik-adik, dari anak-anakku sekalian? Sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah. Sudah, sekarang kembali ke mejanya masing-masing. Nah, sekarang untuk menambah semangat kita supaya nggak malas itu, di belakang sudah ada yang ngantuk. Coba kita nyanyikan Gundul-Gundul Pacul. Semuanya tahu kan lagu Gundul-Gundul Pacul? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Sampai penghujung pembelajaran semuanya masih semangat. Sekarang dibuka LKS-nya. Nah, di situ di halaman 24
ada tugas pengayaan. Itu dibuat PR ya anak-anak. Nah, setelah itu bukunya ditutup. Coba sekarang ibu tanya, bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Senang? Iya. Semangat, tetap semangat terus ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apa yang kita bahas? Bacaan fiksi. Ya, teks fiksi, cerita, dongeng. Yang mana itu adalah sebuah karya cerita yang merupakan khayalan atau rekaan dari seorang penulis yang ada yang berupa dongeng, cerita, cerpen, novel, dan lain-lainnya ya. Semuanya sudah paham berarti ya. Jangan lupa dikerjakan PR-nya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan jujur. Minggu depan dikumpulkan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum pembelajaran kali ini kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Coba Mas Andi dipimpin doanya. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, dari apa yang kita pelajari tadi, apa yang kita dapat, semoga bisa membawakan manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.